Halo semuanya, selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Hafiz Ramadan. Saya dari program studi Teknik Informatika Winsuska Riau. Jadi dalam video kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya mengenai penerapan enkapsulasi dan abstraksi dalam sebuah sistem aplikasi. Jadi dalam tugas ini saya diminta untuk mengembangkan sebuah aplikasi manajemen inventaris barang dengan menggunakan prinsip-prinsip OOP seperti enkapsulasi dan abstraksi. Jadi pada sistem aplikasi nanti aplikasi harus memungkinkan pengelolaan data barang termasuk penambahan, penghapusan, dan pembaruan informasi barang. Saya diminta menggunakan kelas inherence, polymorphism, dan modularitas dalam pengembangan aplikasi ini. Aplikasi yang saya buat yaitu namanya Smart Stock. Jadi Smart Stock ini merupakan sebuah aplikasi manajemen inventaris barang pada sebuah toko berbasis Python yang dirancang menggunakan prinsip pemrograman berorientasi objek atau OOP untuk memastikan keamanan data melalui enkapsulasi dan fleksibilitas melalui abstraksi. Jadi dalam aplikasi ini memiliki dua peran pengguna, yaitu peran administrasi dan administrator yang memiliki akses pada penambahan, menghapus, dan memperbarui data barang. Selanjutnya ada peran pengguna staf gudang. Jadi staf gudang ini harus memperbarui data stok barang dan memantau ketersediaan barang di sistem. Adapun fitur-fitur dari si Smart Stock ini adalah, pertama, si Smart Stock memungkinkan manajemen inventaris multi kategori. Apa itu? Jadi si Smart Stock mendukung pengelolaan berbagai jenis barang seperti elektronik dan furniture menggunakan konsep interest dan polymorphism. Selanjutnya ada fitur kontrol stok dan validasi otomatis. Jadi si Smart Stock ini mampu mengelola pembaruan stok, stok masuk dan stok keluar dengan sistem proteksi untuk mencegah jumlah stok menjadi negatif. Selanjutnya ada fitur analisis keuntungan bisnis atau profit business. Jadi si Smart Stock ini menggunakan suatu kelas yang bernama keuntungan mixin. Jadi kelas ini berfungsi untuk menghitung margin keuntungan per unit sebuah barang serta total potensi keuntungan dari seluruh stok yang tersedia secara real time. Selanjutnya ada fitur pelaporan aset dan kinerja keuangan. Fitur ini mampu menyajikan sebuah data laporan terstruktur menggunakan library tambahan, yaitu library Pandas yang menampilkan detail modal, harga jual, dan total nilai aset perusahaan. Selanjutnya ada fitur keamanan dan data sensitif. Jadi pada aplikasi Smart Stock menerapkan enkapsulasi atribut private pada harga modal, jumlah stok untuk menjaga integritas data dari akses luar yang tidak sah. Selanjutnya ini dia pada pembagian kelas, atribut, dan metodenya. Si Smart Stock memiliki 5 kelas utama, yaitu kelas item inventaris yang bersifat abstrak. Item inventaris memiliki atribut nama barang, harga modal, harga jual, dan stok barang. Item inventaris memiliki 3 metode, yaitu hitung nilai aset, update stok, dan get info. Selanjutnya ada kelas elektronik yang bersifat konkret. Jadi ini adalah kelas turunan dari si item inventaris, memiliki atribut garansi dan memiliki metode hitung nilai aset. Selanjutnya ada kelas furniture yang memiliki atribut private seperti bahan yang digunakan si atribut, terus juga memiliki metode hitung nilai aset yang bersifat override. Selanjutnya ada kelas keuntungan yang bersifat mixin. Jadi pada kelas keuntungan ini memiliki metode untuk menghitung keuntungan per unit sebuah barang. Terus ada metode untuk menghitung total potensi keuntungan seluruh barang. Selanjutnya ada si Smart Stock Manager, kelas Smart Stock Manager. Jadi kelas ini memiliki atribut daftar barang, memiliki metode tambah barang, hapus barang, dan tampilkan laporan. Jadi kelas ini adalah kelas pengelola untuk menangani operasi buat, lihat, dan update dan hapus pada sebuah sistem inventaris. Sebelum kita masuk ke kode Python-nya, di sini ada UML class diagramnya. Jadi di sini ada kelas Smart Stock Manager, kelas utama yang memiliki atribut list, yaitu list item inventaris nantinya. Terus juga memiliki metode tambah barang, hapus barang, dan tampilkan laporan. Selanjutnya ada jadi item inventaris ini, selanjutnya ada kelas turunannya, itu item inventaris. Jadi item inventaris ini memiliki metode seperti get nama, get harga modal, get harga jual, get stock, update stock, hitung nilai aset, dan get info. Selanjutnya ada dua kelas. Selanjutnya ada kelas keuntungan mixin. Jadi kelas ini adalah kelas yang bersifat mixin yang memiliki metode hitung keuntungan per unit dan hitung total potensi keuntungan. Soalnya ada dua metode terakhir yang merupakan turunan dari metode keuntungan dan juga mewarisi si kelas item inventaris, yaitu kelas elektronik dan kelas furniture yang memiliki metode hitung nilai aset dan hitung nilai aset. Selanjutnya kita masuk ke kode Python-nya.
Jadi di sini dalam aplikasi ini saya menggunakan sebuah library tambahan, yaitu library Pandas. Jadi library Pandas itu nanti memungkinkan outputnya lebih rapi daripada tidak menggunakan library, sehingga laporannya akan terlihat lebih jelas. Selanjutnya ada library ABC, yaitu abstract method. Nah, ini adalah settingan untuk library Pandasnya, jadi settingan tampilan untuk library Pandas. Selanjutnya kita masuk ke kelas keempat, yaitu kelas mixin, yang menuruni yang akan digunakan oleh dua kelas selanjutnya, yaitu kelas furniture dan kelas elektronik. Jadi kelas mixin ini memberikan fungsi perhitungan keuntungan tanpa merusak hierarki utama. Dalam kelas keuntungan memiliki dua metode, yaitu hitung per unit dan hitung total potensi keuntungan. Selanjutnya ada kelas utama, yaitu kelas abstrak item inventaris. Selanjutnya ada kelas item inventaris yang berfungsi sebagai base class atau kelas dasar abstraksi yang mendefinisikan kontrak dasar untuk semua barang yang memiliki atribut seperti nama yang bersifat protected. Di sini ada simbol, ada ini variabel seperti underscore 1 untuk protected, terus juga ada underscore 2 sebelum nama, harga modal yang bersifat private. Jadi yang membedakannya dari kelas biasa, dari atribut biasa adalah si kelas private ini memiliki dua underscore yang berfungsi sebagai keamanan data, agar keamanan atribut, agar si atribut ini bersifat private. Selanjutnya ada atribut harga jual dan atribut terakhir yaitu atribut stok. Dalam kelas item inventaris ini memiliki memiliki variabel getter dan setter. Jadi variabel getter ini adalah si nama, harga modal, harga jual, dan stok itu nggak akan bisa diganti atau diubah oleh barang oleh sesuatu di luar dari item inventaris ini. Selanjutnya ada fitur setter, yaitu update stock. Jadi update stock ini, setter ini berfungsi untuk mengubah si yang ada di getter. Mengubah si update stock ini kontrol memperbarui jumlah stok dengan validasi data otomatis. Selanjutnya ada di sini ada metode abstract method yang berfungsi untuk hitung nilai aset dan get info. Kelas kedua ada kelas turunan, yaitu dua kelas. Ada kelas elektronik dan kelas furniture, di mana ini adalah kelas barangnya. Pertama ada kelas elektronik. Di sini kelas elektronik memiliki variabel private khusus atau variabel khusus yang bernama self.guarantee _ guarantee. Terus juga ada memiliki metode hitung nilai aset dan get info. Get info si self guarantee ini. Terus juga ada kelas furniture yang merupakan turunan dari kelas item inventaris dan keuntungan mixin, sama seperti elektronik tadi. Jadi kelas ini memiliki variabel self _ bahan yang bersifat private khusus kelas furniture ini. Pada kelas furniture ini memiliki metode hitung nilai aset, harga jual kali stok yang tersedia. Terus juga di sini ada get info bahan yang bersifat private tadi. Soalnya ada kelas utama, yaitu kelas Smart Stock Manager. Jadi kelas ini adalah kelas yang digunakan pengguna untuk mengelola dan menangani operasi pada sistem aplikasi si Smart Stock. Jadi dalam kelas ini ada beberapa metode seperti tambah barang, hapus barang, tampilkan laporan. Yang bersifat data laporannya akan bersifat list, karena kita tadi menggunakan library tambahan seperti library Pandas, maka outputnya akan lebih rapi. Di sini kita juga menggunakan struktur looping agar daftar barang dapat terus agar barang terus muncul. Maksudnya nggak berhenti di satu barang. Nih for barang in self barang, jadi dia akan munculkan setiap barang dalam daftar barang. Jadi nggak satu barang aja. Selanjutnya ada ini ini adalah template dari si library Pandas. Selanjutnya ada skenario dalam pengujian aplikasi Smart Stock ini. Jadi skenario pertama itu ada skenario si administrator menambah dan menghapus barang. Pertama kita harus membuat barangnya dulu. Di sini ada 4 barang, yang 2 barang elektronik dan 2 barang furniture. Jadi di sini si admin mencoba untuk menambah barang laptop, HP, meja, dan lemari. Terus juga si admin mencoba untuk menghapus barang, hapus si lemari, arsip besi. Terus juga ada skenario selanjutnya, ada skenario kontrol stok otomatis. Jadi ini adalah skenario yang digunakan oleh si aksi staf gudang. Pada skenario ini ada
Contohnya itu ada barang masuk, misalnya kasus A restock barang masuk. Jadi kan si staf gudang yang bakal tahu. Jadi si staf gudang yang bakal ngupdate. Misalnya di sini laptop masuk, update stok masuk 5 barang. Jadi kan si staf gudang duluan yang tahu nih kalau si laptop udah masuk ke gudang. Nah, jadi si otomatis data laptop bakal tambah di sistemnya. Selanjutnya ada kasus transaksi penjualan normal, jadi di update stok. Di sini meja, misalnya si meja tadi stoknya ada 3, jadi berkurang 1, maka di sistem dia akan berkurang. Si meja, data si meja tadi dari 3 bakal berkurang. Saya ada validasi error, jadi di sini misalnya stok si AP tadi adalah stok AP misalnya tadi ada 5. Terus dilakukan penjualan, misalnya penjualan sebanyak 20. Nah, itu otomatis sistem bakal mendeteksi adanya error dalam sistem ini. Jadi inilah fungsinya. Selanjutnya ada skenario terakhir, yaitu skenario yang menggunakan library pandas tadi. Jadi skenario ini akan menampilkan hasil laporan dalam berbentuk tabel. Jadi laporannya akan lebih jelas gitu, karena berbentuk tabel dan mudah dimengerti oleh si user. Nah, selanjutnya kita coba running. Nah, di sini sistem Smart Stock. Selamat datang di Smart Stock. Jadi ini adalah skenario 1 tadi ya. Si administrator menambah barang dan menghapus barang. Nah, ini si admin login, data ditambahkan, misalnya barang masuk, si admin nambahin laptop. Terus juga si admin nambahin Samsung, si admin nambahin meja, lemari. Nah, misalnya si lemari udah nggak ada nih, jadi si admin hapus. Terus juga skenario kedua, si staf gudang tadi ngelakuin update stok. Jadi misalnya ada barang yang masuk ke gudang, otomatis si staf gudang yang lebih tahu dahulu daripada si admin. Jadi staf gudang bisa melakukan update stok secara real time yang ada di gudang. Jadi di sini misalnya staf gudang melakukan penambahan stok laptop Asus ROG, stok saat ini 15. Terus juga kasus 2, si staf gudang melakukan transaksi penjualan normal. Jadi staf gudang ini misalnya ada orang datang ke gudang ingin melakukan pembelian terhadap meja kerja direktur. Jadi misalnya stok saat ini ada 2. Stok saat ini 2. Terus si orang membeli 1 barang, jadi aman. Tadi kan sini meja ini kan ada 3 barang ya. Mana tadi admin nambah. Jadi setelah dilakukan pembelian, jadi barang menjadi 2. Soalnya ada kasus terakhir, yaitu kasus C, uji coba error dalam sistem ini. Jadi misalnya si staf gudang melakukan penjualan lebih dari stok barang, maka sistem akan otomatis memberikan error. Nah, sebenarnya skenario terakhir yaitu skenario yang menggunakan library pandas. Di sini muncul sebuah laporan inventaris. Si Smart Stock memberikan laporan secara real time dengan memberikan nama barang, kategori barang, harga modal, harga jual, stok, profit per unit, dan total aset, hingga ke potensi profit keseluruhan barang. Jadi library pandas ini berfungsi untuk merapikan laporannya menjadi sebuah tabel seperti ini. Nah, di sini juga si Smart Stock terlihat bisa memberikan fitur tambahan seperti fitur laporan keuangan, seperti fitur nilai seluruh aset, dan fitur total potensi keuntungan seluruh aset. Selanjutnya kita masuk ke bagian enkapsulasi dan kontrol akses. Jadi di sini kode pada bagian enkapsulasi dan kontrol akses ada pada kelas item inventaris yang bersifat abstraksi. Jadi di sini ada metode getter dan setter. Setter update stock. Jadi pada sistem Smart Stock, enkapsulasi diimplementasikan dengan menyembunyikan atribut sensitif seperti harga modal, harga jual, dan stok menggunakan akses modifier private, ditandai dengan 2 underscore. Jadi hal ini mencegah memodifikasi data secara langsung di luar dari kelas. Soalnya sebagai bentuk kontrol akses data, sistem menyediakan mode getter seperti get stock. Jadi getter ini berfungsi untuk membaca data dengan aman, sedangkan untuk mengubah data stok, akses hanya diizinkan melalui metode update stock. Nah, di sini update stock. Nah, selanjutnya ada abstraksi dan mixin. Jadi abstraksi mixin ini terjadi pada kelas item inventaris juga, yang di sini abstract method hitung nilai aset. Jadi abstraksi pada aplikasi Smart Stock ini diterapkan menggunakan model abstract based class. Kelas item inventaris yang ditetapkan sebagai kelas abstract class, yang berarti kelas ini tidak dapat dibuat menjadi objek langsung, melainkan hanya berfungsi sebagai kontrak atau centang biru bagi kelas turunannya. Pengguna dekorator abstract method hanya pada metode hitung nilai aset, dan get info memaksa setiap kelas konkret seperti kelas elektronik dan kelas furnitur untuk mengimplementasikan logika mereka sendiri. Hal ini memastikan konsistensi sistem. Setiap barang di gudang wajib bisa dihitung nilai aset dan wajib bisa memberikan informasi detail meskipun cara perhitungannya berbeda tergantung kategori barang tersebut. Jadi sekian presentasi saya. Terima kasih telah menonton video saya sampai akhir.